Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baik. Di sini pembelajaran kita hari ini melalui virtual, yaitu secara online, melalui aplikasi Zoom. Minggu ini kita tidak bisa tatap muka. Semoga tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Tolong tampilkan semua wajah kalian. Kameranya tolong diaktifkan. Putri Selpiana. Hadir, Bu. Madonna. Hadir, Bu. Melina Ramalasari. Hadir, Bu. Sri Susanti. Sri mana ya? Sri tolong tampilkan kameranya. Oh, ada ya? Ya, harus semangat Sri. Masih pagi. Semangat. Semangat. Ya, Bu. Ya. Baik ya, hadir semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Masih ingat tidak pembelajaran kita minggu kemarin? Membahas tentang apa? Tek edot. Kalimat tanya, Bu. Ya, minggu kemarin tentang kalimat tanya. Masih ingat ya, Melina? Madonna ngapa senyum-senyum? Mau jawab juga ya? Sama jawabannya? Iya, Bu. Sama, Bu. Nah, berarti masih paham ya? Kemarin kita membahas tentang kalimat tanya. Nah, hari ini kita masih membahas tentang pembelajaran kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, Ibu ada clue loh. Pembelajaran kita hari ini membahas tentang tajuk rencana. Ada yang tahu clue-nya tajuk rencana itu tentang apa? Semacam seperti penyampaian informasi melalui media. Editorial, Ada yang tahu? Bu. Ya, editorial. Benar sekali. Hari ini kita akan membahas tentang teks editorial. Di sini Ibu minta bantuan Putri, tolong tampilkan slide PowerPoint-nya ya. Terima kasih sebelumnya Putri, silakan untuk ditampilkan slide-nya. Untuk kalian anak-anak silakan dikeluarkan buku catatannya ya, walaupun kita melalui Zoom jangan sampai tidak mencatat, karena Ibu akan memantau, oke? Baik, Bu. Iya. Catatannya jangan sampai tinggal. Dan catat tuh pakai buku, pakai pena ya. Jangan pakai handphone. Nah, di sini kita akan membahas teks editorial. Sebelum kita membahas teks editorial, di sini Ibu ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan ini, itu Ibu mampu memahami dan mengembangkan wawasan. Silakan untuk dibaca, nanti ditampilkan. Definisi. Nah, sudah ditampilkan ini KD kita ya. Silakan untuk dibaca, karena setiap pembelajaran kita sudah ada silabusnya dan RPP-nya. Mungkin langsung saja kita memasuki materi. Kita akan membahas tentang teks editorial. Untuk anak-anak silakan disimak ya materi yang akan Ibu sampaikan. Di sini kita akan membahas tentang teks editorial. Nah, kita akan mengetahui apa sih teks editorial ini. Mari kita simak penjelasan dari teks editorial. Definisi teks editorial. Teks editorial ini adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar diterbitkan. Nah, tadi kan Ibu sudah menyediakan clue ya, sudah mempersiapkan clue yaitu tentang media. Yang media itu sebuah artikel dalam surat kabar yang biasa kita temui yaitu koran, surat kabar dari koran. Nah, berita ini melalui redaksi, pandangan redaksi. Redaksi ini apa sih? Redaksi ini adalah persurat kabaran. Nah, secara aktual, peristiwa yang disampaikan itu secara aktual.
secara aktual ini seperti apa? Aktual ini adalah betul-betul terjadi dengan tanpa dibuat-buat. Nah, teks editorial ini merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Next, sekarang kita sudah mengetahui tentang definisi teks editorial. Setelah kita mengetahui dari definisi teks editorial, kita akan mengetahui apa sih tujuan dari teks editorial ini. Nah, tujuan dari teks editorial ini yaitu ada dua. Yang pertama, satu, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. Nah, teks editorial ini bukan hanya sekedar teks, tapi untuk mengait pembaca, mengajak pembaca itu untuk ikut berpikir. Kan kalau kita membaca teks, bukan hanya sekedar membaca saja, tentu kita akan memahami apa saja sih isi dan arah tujuan suatu teks itu dibuat oleh seseorang. Nah, teks editorial inilah adalah untuk berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. Tentu kita setiap hari pasti menemui berita-berita yang sangat viral ya, yang sangat isu, yang sangat sering diperbincangkan oleh masyarakat tentunya. Yang kedua yaitu tujuan teks editorial ini adalah memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apa sih opini itu? Ada yang tahu? Memberikan opini. Ada yang Alina? Iya, pendapat. Memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Nah, jadi kita tuh sebagai seorang pembaca, saat kita membaca teks editorial, kita tidak hanya membaca saja, tetapi kita memberikan opini, yaitu opini itu adalah pendapat. Nah, pendapat ini, opini itu belum tentu apa pendapat itu bisa dibuat-buat atau pendapat itu bisa benar-benar terjadi dengan fakta. Selanjutnya, next, kita akan membahas tentang struktur teks editorial. Nah, struktur teks editorial ini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat. Nah, pernyataan pendapat ini seperti apa sih? Pernyataan pendapat ini atau tesis merupakan bagian berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas. Nah, di dalam teks editorial ini ada struktur. Strukturnya yang pertama itu pendapat atau tesis. Pendapat atau tesis ini berisikan sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi ini merupakan bukti atau alasan digunakan dalam perkuat pernyataan suatu tesis. Argumentasi itu sama saja dengan pendapat ya, pendapat atau bukti alasan seseorang dalam perkuat pernyataan. Karena kalau kita ingin berpendapat atau berargumentasi, tentu kita harus memperkuat pernyataan omongan kita atau ungkapan kita biar bisa dipercaya oleh orang atau bisa diterima apa pendapat dan argumentasi kita. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat ini merupakan bagian penutup dari teks editorial. Nah, dalam struktur teks editorial ini ada penegasan ulang pendapat. Merupakan bagian penutup. Nah, bagian penutup dari teks editorial ini adalah yang disebut dengan penegasan ulang pendapat. Baik, paham sampai di situ anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial ini adalah menggunakan kalimat retoris yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Menggunakan kalimat retoris ini adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Nah, seperti apa sih kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban? Nah, sebagian misalnya introspeksi diri atau sindiran, memberikan saran, dukungan, atau pesan kepada orang lain. Kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Misal kalau kita introspeksi diri atau kita lagi sendirian, tentu kita tidak akan mendapatkan jawabannya kalau bukan dari kita sendiri. Dan memberikan saran, dukungan, itu pasti terhadap diri kita sendiri. Atau pesan kepada orang lain. Seandainya kita menyampaikan pesan kepada orang lain, kita tidak perlu merasa
pesan kita tuh harus dijawab. Karena itu tergantung seseorang. Kalau seseorang itu ingin menjawab pesan kita, ya sudah, kalau tidak, ya sudah tidak apa-apa. Itu bagian dari kaidah kebahasan teks editorial. Nah, contohnya di sini bisa dilihat di mana rasa kasihanmu pada anak-anak jalan itu. Nah, itu kan sebuah pertanyaan, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Karena seseorang itu ya bisa saja kalau dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan seseorang, ya sudah, kita tidak bisa memaksa untuk meminta jawabannya. Apalagi misalnya kita harus kita tekani kata orang tuh ya, harus kita paksa untuk harus jawab pertanyaan kita, itu tidak baik. Nah, selanjutnya itu mengapa kamu begitu sulit untuk dipahami? Nah, begitu sulit, kayak judul lagu yang kemarin sedang viral ya, yang Rehan itu ya, ada yang ingat? Viral kan? Begitu sulit. Nah, itu juga nggak perlu kita jawab atau kita cari tahu jawabannya, kalau dia memang begitu sulit. Nah, selanjutnya kita menggunakan adverbia. Nah, adverbia frekuentatif, menunjukkan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan. Misalnya selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian. Bisa dilihat atau bisa kalian catat ya materi Ibu ini, nanti juga Ibu akan share PowerPoint ini ke grup WhatsApp kita, biar kalian bisa membacanya. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi ini untuk meyakinkan dan mempertegas argumentasi, yaitu konjungsi temporal. Temporal. Misalnya pertama, kedua, mula-mula, kemudian, berikutnya. Nah, selanjutnya konjungsi penguatan, misalnya bahkan, juga, selain itu, lagi pula. Dan terakhir yaitu konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab yaitu adalah sebab, karena itu, maka. Sebab itu kan sama saja dengan pasti ada sebabnya. Dan setiap sebab itu pasti ada akibat. Ya, selanjutnya keempat, menggunakan verba. Nah, verba ini yang biasa kita sebut kata kerja ya. Verba atau kata kerja dalam editorial. Verba material, verba rasional, verba mental. Nah, apa sih verba rasional, verba mental? Nah, verba mental ini adalah menunjukkan peristiwa atau perubahan fisik. Di dalam suatu teks editorial, tentu saat kita membaca, kita akan merasakan. Tentu kita saat membaca itu akan merasakan apa sih isi dari teks tersebut, seperti itu. Nah, dalam teks tersebut tentu ada peristiwa atau perubahan fisik di dalam cerita tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan verba material. Selanjutnya itu verba rasional, yaitu hubungan intensitas satu dengan yang lain, berhubungan dengan satu sama lain. Selanjutnya itu verbal mental. Verbal mental ini menunjukkan adanya persepsi. Nah, selanjutnya kita akan mungkin itu saja ya materi kita hari ini, karena berhubung kita masih dalam keadaan bulan suci Ramadan, tentu jam pembelajaran kita juga dikurangi, tidak seperti biasanya. Baik anak-anak, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan mengenai teks editorial. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan untuk anak-anak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau paham semua, alhamdulillah ya berarti. Silakan Putri, siapa yang ingin bertanya? Melina, Madonna, jangan ngantuk ya. Kita masih pagi. Berbuka masih lama. Baik Bu, ini kan sudah dijelaskan Bu mengenai materi kita hari ini yaitu teks editorial. Pertanyaan Sri, apakah ada Bu isi dari teks editorial itu? Baik, terima kasih ya Sri sudah bertanya. Mungkin pertanyaan Sri ini mewakili teman-temannya juga, membahas tentang apa saja sih isi dari teks editorial ini. Baik, teks editorial ini adalah sebuah artikel, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa teks editorial ini berisikan artikel atau tulisan yang isinya itu pendapat editor atau pendapat oleh seorang pemimpin di media massa yang terhadap suatu peristiwa. Peristiwa ini yang sudah kita jelaskan tadi yang secara aktual, yang benar-benar kenyataan. Nah, isi dari teks editorial ini apa saja, yaitu bertemakan dari tulisan sebagai macam
berbagai macam tulisan, misalnya seperti tentang isi dari kesenian, kesehatan, budaya, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan banyak lainnya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita mendeskripsikan sesuatu, itu tentu ada juga yang bertema. Misalnya, kita mendeskripsikan seseorang misalnya, atau mendeskripsikan benda seperti kursi, seperti meja, tentu itu ditemakan. Tapi untuk teks editorial ini bebas, kita apa saja isi temanya. Bisa tentang yang sedang Ibu sebutkan tadi, bisa kesehatan, budaya, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lain-lain. Mungkin itu saja isi dari teks editorial yang bisa Ibu jawab. Semoga Sri dan anak-anak yang lainnya bisa paham ya. Iya, Bu. Insya Allah dipahami. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Semoga paham semua ya. Iya, Bu. Semoga materi kita hari ini bisa menjadi amal jariah kita dan menjadi bekal ilmu kita dan juga bisa kita transferkan ilmu yang apa kita dapatkan ini kepada orang lain. Baik, Ibu tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.